Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 dengan muatan pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, marilah kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati peta, siswa dapat mengamati kondisi iklim di Indonesia dengan tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil beristirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Anak-anak, amatilah keempat gambar kenampakan alam berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian, berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Salah satu contoh bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Anak-anak, sekarang kita akan melihat keadaan iklim yang ada di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia adalah sebagai berikut. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah pada jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode itu adalah 6 bulan sekali. Anak-anak, iklim itu ada dua, ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Sedangkan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi
dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Anak-anak, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis: 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Yang kedua, perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. Yang ketiga, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Yang keempat, curah hujan tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Anak-anak, tahukah kalian bahwa perubahan iklim yang ada di Indonesia itu menyebabkan beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia? Nah, anak-anak, kita akan membaca teks bacaan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Kemudian kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Ide pokok pada paragraf 1 adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Ide pokok pada paragraf 2 adalah banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya, pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Ide pokok pada paragraf 3 adalah faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang rendah juga dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ide pokok paragraf 4 adalah air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia.
Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. The pokok paragraf 5 adalah selain iklim, tanah dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Ide pokok pada paragraf 6 adalah manusia mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Ide pokok pada paragraf 7 adalah faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua ya anak-anak, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Silakan dibaca untuk karakteristik keduanya. Nah anak-anak, coba perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Selanjutnya, fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contohnya seperti gajah, badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, dan beruang madu. Untuk fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contohnya anoa, babi rusa, komodo, burung mateo, dan kuskus. Lalu fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contohnya burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Anak-anak, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Tindakan seperti pembakaran hutan, penebangan liar, dan perburuan liar dapat mengancam keberadaan flora dan fauna yang dapat menyebabkan punahnya beberapa jenis flora dan fauna tertentu. Anak-anak, sekarang mari kita mengenal penerapan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada 5 contoh untuk pengamalan sila-sila Pancasila. Mari kita pasangkan kegiatan berikut masuk ke dalam sila keberapa untuk sila-sila Pancasila. Sila 1, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Nah, untuk tugasnya adalah anak-anak
Silakan kerjakan soal-soal berikut ini di buku latihanmu. Jika telah selesai, jangan lupa tugas untuk dapat dikumpul kembali ke WA Ibu. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.